fiksi. Halo, Assalamualaikum. Kepada semua pemirsa, salam sejahtera, Shalom. Kalau dari penampilannya teman-teman, orang ini juga berjenggot teman-teman. Tetapi tidak selalu orang yang berjenggot itu adalah orang yang paham agama Islam. Orang Yahudi pun juga berjenggot teman-teman. Apalagi kalau kita lihat penampilannya, dia adalah orang yang mirip sekali penampilannya dengan orang Yahudi. Namun sebetulnya teman-teman, dia adalah seorang murtadin. Sebelumnya dia beragama Islam, dan dia keluar dari agama Islam ini. Dia adalah murtadin asal Aceh, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Persoalan Muhammad dalam Islam adalah fiksi. Maka kita punya dua sumber yang sangat kuat yang menerangkan duduk perkara dan status Muhammad dalam Islam, yang menerangkan bahwa sesosok sesungguhnya adalah fiksi. Jadi, dia menyatakan bahwa ada dua sumber yang menerangkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu hanyalah tokoh fiktif. Sumber yang pertama, menurut dia adalah Al-Quran. Ini sangat lucu sekali, teman-teman. Dia ingin membodoh-bodohi kita, terutama yang masih awam sekali dengan agama Islam ini. Dia ingin menerangkan kepada netizennya bahwa Nabi Muhammad itu adalah tokoh fiktif. Dasar pertamanya adalah Al-Quran. Sedangkan dasar yang keduanya adalah kitab hadis, kitab Bukhari, dan kitab Muslim, teman-teman. Subhanallah. Yang pertama, kita akan melihat dari Al-Quran. Keterangan yang kita dapat dalam Al-Quran. Kemudian kita akan melihat dan menganalisa sumber yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim, atau dalam kitab-kitab lainnya, termasuk di dalam kitab fikih. Misalkan seperti yang Anda dapat dalam kitab fikih seperti ini. Orang yang mengingkari keberadaan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kurang ilmunya, teman-teman. Walaupun penampilannya seolah-olah seperti orang yang berilmu. Dalam sejarah, sangat jelas sekali bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu bukanlah tokoh fiktif. Orang yang mengingkarinya sama halnya orang yang mengingkari matahari pada siang hari. Kita akan melihat dan menjawab di mana keterangan Al-Quran tentang status Nabi Muhammad yang menerangkan bahwasanya figur yang ada dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad, sesungguhnya adalah fiksi. Sangat tidak logis sekali, teman-teman. Sangat tidak logis sekali jika dia menyatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW tokoh fiktif dengan sumber Al-Quran dan hadis. Padahal, teman-teman, di dalam Al-Quran sangat banyak sekali nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW disebutkan. Bahkan ada surah khususnya, surah Muhammad. Jadi, sangat tidak logis sekali jika dia menyatakan Nabi kita Nabi Muhammad tokoh fiktif dengan bersumberkan Al-Quran dan hadis. Tokoh fiktif itu, teman-teman, adalah tokoh yang tidak pernah ada. Jadi, secara tidak langsung, seorang murtadin asal Aceh ini, teman-teman, dia ingin menyatakan kepada kita semua bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW hanyalah tokoh dongeng semata. Nauzubillah. Padahal masih bisa kita saksikan sekarang ini peninggalan-peninggalan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masih ada kubur Nabi kita, masih ada peninggalan-peninggalannya, masih ada rumah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, saya sangat rekomendasikan sebuah buku, teman-teman, seperti ini penampakannya. Buku ini dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dan sudah ditahqiq oleh Syekh Albani, teman-teman. Di dalam buku ini, teman-teman, dikisahkan bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama Islam ini dan mendakwahkannya ke seluruh dunia, teman-teman. Mulai sejak Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir sampai beliau wafat. Namun, teman-teman, kita tidak gunakan kitab ini, kita tidak gunakan buku ini untuk menjawab seorang murtadin asal Aceh tadi, teman-teman. Tetapi kita akan menjawabnya dengan argumen
narasi penelitian dari orang kafir sendiri, agar dia bisa membuka matanya lebar-lebar. Pada tahun 1978, sahabatku semua, dunia dihebohkan, digemparkan dengan adanya sebuah buku yang diterbitkan pada tahun itu dengan judul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dalam sejarah. Dan tokoh pertamanya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Buku ini, teman-teman, ditulis oleh Michael Hart. Dia bukan seorang Muslim. Justru dia adalah seorang Yahudi, teman-teman. Dia sangat anti sekali dengan agama Islam, tetapi dia jujur dalam menentukan urutan dari peringkat 1 sampai peringkat 100 sesuai dengan metodologi ilmiah yang dia gunakan, teman-teman. Penulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia dalam sejarah adalah Michael Hart. Dia bukan seorang Muslim. Dia adalah orang kafir. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1978 dan kemudian dia revisi kembali pada tahun 1992. Dalam buku ini, Hart membuat daftar 100 tokoh yang menurutnya paling berpengaruh terhadap sejarah umat manusia berdasarkan dampak mereka terhadap dunia, bukan hanya sekedar popularitas dan moralitas saja. Yang menarik, Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama dalam daftar tersebut karena pengaruhnya yang besar baik di bidang agama maupun di bidang politik. Dari penelitian ilmiahnya, Hart menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama karena beliau satu-satunya tokoh yang sangat sukses baik dalam bidang agama maupun dalam bidang pemerintahan. Nabi Muhammad menyebarkan Islam serta membangun kekuatan politik dan militer yang besar dalam hidupnya dan dalam sejarah dunia. Tokoh yang kedua, Hart menempatkan Newton atau yang dikenal juga dengan Isaac Newton sebagai urutan yang kedua. Alasannya, karena menurut penelitian Hart dianggap sebagai ilmuwan terbesar sepanjang masa. Teori gravitasinya dan hukum gerak membentuk dasar fisika klasik dan revolusi ilmiah yang sangat mengubah cara pandang manusia terhadap alam semesta. Pada urutan yang ketiga, Hart menempatkan Yesus Kristus sebagai manusia yang paling berpengaruh pada urutan yang ketiga dan mengakuinya berpengaruh besar dalam sejarah dunia, terutama dalam penyebaran agama Kristen. Namun, ia menilai bahwa ajaran Yesus disebarkan dan diformalkan lebih jauh oleh Paulus, sehingga Yesus ditempatkan di bawah Isaac Newton. Selanjutnya, Hart menempatkan pada posisi yang keempat adalah Buddha atau Siddhartha Gautama. Kenapa diletakkan pada posisi yang keempat? Karena menurut Hart, Buddha mendirikan salah satu agama besar dunia dengan ajaran yang bertahan selama ribuan tahun dan mempengaruhi budaya Asia secara mendalam. Pada posisi yang kelima, Hart menempatkan Konfusius, yakni seorang filsafat. Seorang filsuf Tiongkok ini memberikan dampak besar terhadap budaya moralitas dan struktur sosial yang ada di Cina serta Asia Timur selama lebih dari 2 milenium. Posisi keenam, Hart menekankan bahwa Pauluslah yang benar-benar berada pada posisi ini. Paulus adalah salah seorang yang benar-benar menyebarkan ajaran Kristen ke luar komunitas Yahudi dan merumuskan banyak ajaran teologis Kristen, menjadikannya tokoh kunci dalam perkembangan agama Kristen. Pada posisi yang ketujuh, Hart menempatkan Cai Lun. Cai Lun adalah seorang penemu kertas di Cina pada abad kedua Masehi. Penemuan ini sangat penting bagi penyebaran pengetahuan, budaya, dan peradaban di seluruh dunia. Pada posisi yang kedelapan, Hart menempatkan Johannes Gutenberg, penemu mesin cetak dengan huruf lepas, yang merevolusi penyebaran informasi di Eropa dan mempercepat kebangkitan ilmu pengetahuan, reformasi, dan renesan. Tokoh yang kesembilan adalah Christopher Columbus, yakni penjelajah yang membuka jalan bagi kontak langsung antara Eropa dan benua Amerika, mengubah sejarah dunia secara drastis dalam bidang geopolitik dan ekonomi. Pada peringkat yang ke-10, Hart menempatkan Albert Einstein, yakni seorang ilmuwan revolusioner yang mengubah pandangan manusia tentang ruang, waktu, dan energi melalui teori relativitasnya. Pengaruhnya sangat besar di dunia fisika modern dan teknologi. Jadi itulah sahabatku semua, itulah 10 tokoh yang paling berpengaruh dan paling teratas yang ditulis oleh Michael Hart
di dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dalam sejarah, teman-teman. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berada pada peringkat pertama. Ini ditulis, teman-teman, ditulis oleh seorang kafir, bukan seorang muslim. Jadi, kita sengaja menggunakan hujah ini, dalil ini, agar mereka bisa membuka matanya, teman-teman. Kalau kita gunakan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, ataupun kitab-kitab yang berasal dari agama kita Islam, maka mereka pasti akan menyatakan bahwa ini adalah subjektif. Ya wajar saja, karena sumbernya dari Islam. Nah, sekarang teman-teman, kita gunakan sumber dari orang kafir sendiri. Jadi, menurut ilmuwan tadi, Michael Hart, bahwa Nabi kita ini bukan hanya tokoh fiktif, bukan hanya tokoh dongeng, bukan. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah manusia yang paling berpengaruh besar pada peringkat pertama. Bayangkan, orang kafir saja mengakui bahwa Nabi kita adalah orang yang paling berpengaruh besar di dunia. Pada peringkat pertama bahkan. Jadi, Murtadin asal Aceh tadi, sahabatku semua, dia hanya memperlihatkan kebodohannya, ketololannya kepada kita semua, teman-teman. Sangat lucu sekali. Dia menyatakan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah tokoh fiktif, tokoh dongeng. Tidak masuk di akal, teman-teman. Apalagi dia menggunakan sumber katanya dari Al-Quran dan hadis, teman-teman. Ini sangat lucu sekali, teman-teman. Sangat banyak di dalam Al-Quran tentang nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada surah khusus yang bernama surah Muhammad. Apalagi kalau dia menyatakan sumbernya juga dari kitab-kitab hadis. Kita tidak usah bantah dengan Al-Quran dan hadis, teman-teman. Cukup kita bantah saja dalilnya dengan buku yang dibuat oleh orang kafir sendiri. Michael Hart, seorang peneliti, seorang ilmuwan, pendidikannya jelas, dan karya tulisnya pun juga sangat banyak, teman-teman. Jadi, dia dengan jujur menyatakan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bukan tokoh fiktif. Bahkan, salah seorang tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Bahkan, dia menempatkan Nabi kita pada peringkat pertama. Oke lah, sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.